Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan pelajaran biologi di kelas 10. Kali ini Ibu akan melanjutkan materi kita tentang kingdom plantae. Kalau pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang tumbuhan lumut. Nah, sekarang kita akan membahas tentang tumbuhan paku. Nah, di sini ya, lumut sudah kita bahas. Sekarang bahasan kita adalah tumbuhan paku. Untuk minggu depan kita akan bahas itu spermatopita atau tumbuhan berbiji. Oke, sekarang kita akan masuk ke tumbuhan paku ya. Ciri tumbuhan paku, jadi dia keseluruhannya dia sudah berupa kormus, artinya tumbuhan paku sudah dapat dibedakan akar, batang, dan daunnya. Kemudian mempunyai dua golongan daun atau dua jenis daun. Yang pertama itu digolongkan berdasar ukurannya, yaitu ada ukuran besar disebut dengan makrofil dan berukuran kecil itu disebut dengan mikrofil. Kemudian berdasarkan fungsinya dibagi juga menjadi dua, ada sporofil dan ada tropofil. Tropofil itu adalah daun yang tidak mengandung spora, jadi fungsinya hanya untuk fotosintesis. Sementara sporofil itu adalah daun yang mengandung spora, jadi fungsinya itu dua, selain sebagai fotosintesis juga untuk reproduksi. Yang ketiga cirinya adalah mempunyai jaringan pembuluh, jadi dia mempunyai xilem dan floem. Kemudian habitatnya itu sama dengan tumbuhan lumut ya. Jadi dia hidup di tempat lembab dan berair. Nah, di sini hanya digolongkan menjadi lebih spesifik. Hidrofit itu adalah habitat yang berair, kemudian higrofit itu adalah habitat yang lembab. Kemudian ada beberapa jenis dari tumbuhan paku itu yang sifatnya adalah epifit, artinya dia menempel pada tumbuhan lain tapi tidak merugikan. Ya, jadi sifatnya adalah komensalisme. Kemudian saprofit itu adalah tumbuhan paku yang banyak tumbuh di daerah yang banyak mengandung bahan organik atau sampah. Kemudian reproduksinya sama juga dengan lumut ya, seksualnya generatif atau generatif itu dengan fertilisasi, peleburan sperma dan ovum. Kemudian vegetatif atau aseksualnya di sini ada dua, bisa menggunakan spora ya sama dengan lumut, dan juga menggunakan rizoma. Rizoma itu adalah batang yang tumbuh di dalam tanah. Kemudian sama mempunyai metagenesis juga ya, sama dengan tumbuhan lumut. Ada fase gametofit dan sporofit. Ingat, gametofit itu adalah fase di mana dia menghasilkan gamet, sementara sporofit adalah fase di mana dia menghasilkan spora. Nah, kalau di lumut itu dominannya adalah di fase gametofit, kalau di paku dominannya adalah di fase sporofit. Nah, itu bisa dijadikan sebagai perbedaan antara tumbuhan lumut dan paku. Oke, nah ini adalah metagenesisnya ya. Nah, metagenesisnya kita mulai dari tumbuhan paku. Jadi kalau kita melihat tumbuhan paku, kemudian di bagian daunnya itu ada warna kuning atau warna kecoklatan atau warna yang kehitaman yang agak beda dengan bagian daun yang lain, entah itu di tepinya atau di bagian belakang daunnya itu merupakan sorus. Sorus itu merupakan kumpulan dari sporangium. Nah, kalau sporangium sudah tua nanti dia akan pecah, nanti dia akan tumbuh atau berkecambah menjadi protalium. Jadi sporangium pecah menghasilkan spora, spora akan berkecambah dan itu menjadi protalium. Ya, nanti protalium ini akan menghasilkan badan atau organ. Untuk kelamin jantannya itu adalah antheridium. Nah, antheridium ini menghasilkan sperma, kemudian archegonium itu menghasilkan sel telur atau ovum, terjadi pembuahan atau fertilisasi, terbentuknya zigot, kemudian berkembang menjadi embrio. Embrio akan tumbuh menjadi tumbuhan paku. Nah, tumbuhan paku ini disebut sebagai fase sporofit. Jadi ini satu kesatuan ya. Nah, tumbuhan paku atau fase sporofit menghasilkan sporangium. Kembali lagi. Nah, ini kalau dalam bentuk gambar. Nah, perhatikan di sini. Tumbuhan paku. Nih, bagian ini daunnya menghasilkan spora, ya kan? Spora tumbuh ya menjadi protalium. Protalium menghasilkan sperma ovum ya. Terbentuk zigot, embrio. Nah, tumbuh jadi tumbuhan paku kembali. Selanjutnya adalah klasifikasi. Klasifikasi itu yang pertama adalah Psilopitinae atau disebut dengan paku purba. Jadi ini sebagian masih memiliki cirinya dari lumut ya. Ciri yang dimiliki lumut nih, dia termasuk
paku primitif karena masih mempunyai akar hidroid. Ini sama dengan lumut ya, masih punya akar hidroid, jadi belum akar yang sebenarnya. Sama ini tidak mempunyai pembuluh angkut ya, jadi belum punya xilem dan floem, jadi pengangkutannya masih pakai jaringan parenkim ya, jaringan yang biasa. Kemudian ciri yang lainnya adalah berdaun kecil atau berdaun sisik. Kadang-kadang daunnya kecil sehingga tidak kelihatan, sehingga yang terlihat hanya batangnya saja ya. Jadi batang itu berwarna hijau, kemudian percabangannya itu adalah dikotom, jadi dia bercabangnya itu teratur, jadi dia hanya bercabang dua, bercabang dua, bercabang dua, bercabang dua, seperti ini. Nah, itu disebut dengan tipe percabangan dikotom. Contohnya adalah Psilotum. Ini gambar yang atas ini adalah Psilotum, kemudian gambar yang bawah ini adalah Rhinia ya. Klasifikasi yang kedua adalah Lycopodinae atau disebut dengan paku kawat. Kenapa disebut paku kawat? Itu adalah diambil dari ciri khas batangnya. Dia kecil ya, seperti kawat, berwarna coklat kehitaman. Kemudian daunnya itu mirip sisik ya, atau rambut yang tersusun spiral seperti ini. Kemudian sporangiumnya itu dia terdapat pada sporofitnya yang tersusun membentuk strobilus. Nah ini ya, ini strobilus. Di dalam strobilus ada banyak sporangium. Kalau sporangiumnya sudah tua, dia akan pecah menghasilkan spora. Oke. Kemudian dia si strobilusnya itu terdapat pada ujung batang. Ya, contohnya yang di atas ini adalah Lycopodium, kemudian yang di bawah ini adalah Selaginella. Klasifikasi yang ketiga adalah Equisetinae atau paku ekor kuda ya. Kalau diperhatikan ini bentuknya seperti ekor ya, seperti ekor kuda. Kemudian ciri yang lainnya adalah daun tunggal dengan ukuran kecil tersusun spiral. Nah, jadi yang sama seperti ini. Batang berwarna hijau, berongga dan beruas-ruas. Lihat ini kalau sudah tua ya, jadi daunnya sudah mulai hilang, ini tinggal strobilusnya. Jadi sama, strobilusnya juga di ujung batang, hanya ukurannya lebih besar ketimbang yang paku kawat tadi. Lihat ini batangnya beruas dan berongga. Contohnya adalah Equisetum ya, dan Calamites. Kemudian yang keempat, klasifikasi yang keempat adalah Filicinae atau paku sejati. Ya, cirinya adalah daun berukuran besar dengan pertulangan daun yang menyirip. Nah, seperti ini. Kemudian daun dan batang mudanya menggulung. Ya, sorus atau kumpulan spora berada pada tepi atau permukaan daun. Karena di sini saya contohkan ini adalah Adiantum suplir. Nah, itu sporanya ada di bagian pinggir. Nah, ini adalah sorusnya. Di dalam sorus ada banyak sporangium. Nah, contohnya adalah Marsilea crenata ini atau semanggi. Kemudian yang di bawah ini adalah contoh dari Adiantum atau suplir. Selanjutnya adalah klasifikasi berdasarkan jenis spora yang dihasilkan. Yang pertama adalah paku homospora, yaitu tumbuhan paku yang menghasilkan satu ukuran spora. Contohnya adalah Lycopodium. Kemudian paku heterospora adalah tumbuhan paku yang menghasilkan dua jenis spora, yaitu spora berukuran besar disebut dengan makrospora dan spora berukuran kecil disebut dengan mikrospora. Contohnya adalah Selaginella dan Marsilea. Kemudian yang ketiga adalah paku peralihan, adalah tumbuhan paku yang menghasilkan spora berukuran sama tetapi jenis kelaminnya sudah dapat dibedakan, yaitu spora jantan dan spora betina. Contohnya adalah Equisetum. Nah, kita lihat metagenesisnya ya. Jadi kalau di awal Ibu contohkan metagenesisnya itu adalah yang homospora, artinya hanya menghasilkan satu ukuran spora. Nah, kalau yang di sini adalah yang paku heterospora. Jadi dia langsung dihasilkan dua ukuran spora yang berbeda. Jadi tumbuhan paku itu akan menghasilkan makrospora. Makrospora akan tumbuh menjadi makroprotalium. Makroprotalium akan menghasilkan antheridium, yaitu badan yang menghasilkan ovum. Kemudian mikrospora dia akan menghasilkan mikroprotalium, kemudian akan menghasilkan antheridium, nantinya akan menghasilkan sperma. Oke, paham ya perbedaannya. Kemudian kalau yang paku peralihan sama nih, jadi tumbuhan paku akan menghasilkan dua jenis spora, spora jantan dan spora betina.
spora jantan akan berkembang menjadi protalium jantan yang nantinya akan menghasilkan antheridium. Kemudian spora betina akan tumbuh dan berkembang menjadi protalium betina yang nantinya akan menghasilkan archegonium. Ke bawahnya tetap sama, ya, karena yang menjadi perbedaan di sini adalah spora yang dihasilkan. Selanjutnya adalah manfaat dari tumbuhan paku. Ya, sebenarnya banyak manfaatnya, di sini Bu kasih 4 saja. Ya, jadi yang pertama sebagai tanaman hias. Ini adalah yang sering kita lihat ya. Jadi paku sarang burung, Asplenium, kemudian paku tanduk rusa, ya, Platycerium, kemudian Adiantum atau suplir. Nah, ini yang banyak ditanam biasanya atau dikembangbiakan ya oleh pecinta tanaman hias. Kemudian sebagai obat ya, paku kawat itu dapat dijadikan obat penyakit kulit. Paku ekor kuda dapat melancarkan BAB. Selaginella atau paku rane mengandung antibiotik sehingga dapat menyembuhkan luka. Pakis haji itu untuk obat diare. Kemudian dapat juga digunakan sebagai bahan sayuran. Nah, ini biasanya yang sering dikonsumsi oleh ibu-ibu ya, dicari ini ya. Sayur pakis sebetulnya ya, sayur pakis itu adalah golongan Dysplasium. Kemudian ada beberapa daerah juga yang menggunakan Marsilea atau semanggi ya sebagai sayuran. Kemudian yang keempat fungsinya adalah sebagai pupuk atau dapat menyuburkan tanah ya. Jadi salah satu jenisnya adalah Azula pinnata yang bersimbiosis dengan Anabaena, itu adalah golongan alga biru untuk mengikat N2 di udara ya. Kemudian dia N-nya itu akan tertumpuk di dalam tanah. Tanah yang banyak mengandung N itu adalah tanah yang subur karena tanaman banyak membutuhkan N atau nitrogen. Oke, demikianlah materi kita pada hari ini. Tolong dipelajari kembali, setelah kalian paham baru kerjakan latihan soalnya ya. Jaga terus kesehatan ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.